Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Taklim Channel. Kita hari ini akan mempelajari bahasa Arab, masih di dalam ilmu nahwu, yaitu membahas tentang kana wa akhwatuha. Apa itu kana wa akhwatuha? Kana wa akhwatuha artinya adalah kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha ini mempunyai amal atau mempunyai fungsi, yaitu tarfaul mubtada wa yusamma ismaha wa tansibul khobar wa yusamma khobaruha. Nah, amal kana dan saudara-saudaranya ini merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi perlu diketahui ada amil-amil yang bisa masuk kepada mubtada dan khobar, yaitu salah satunya kana wa akhwatuha. Kita lihat kepada contoh yang pertama, kana Khalidun maridun. Nah, di sini ada kana di depannya. Awalnya itu adalah Khalidun maridun. Ini adalah jumlah ismiyah yang terbentuk awalnya dari mubtada kemudian khobar. Nah, Khalidun maridun. Khalid itu sakit. Jadi Khalidun sebagai mubtada, maridun sebagai khobar. Kemudian di depan ada kana. Jadi di depannya itu bisa disimpan, ya. Di depannya sebelum mubtada dan khobar kita simpan kana. Nah, ketika kita simpan kana di depannya, maka amalnya akan berubah. Jadi mubtada dan khobar ini layaknya sepasang-pasangan kekasih, ya, selalu bersama-sama mubtada dan khobar. Nah, datanglah orang ketiga yaitu kana contohnya. Nah, kana ini merusak hubungan antara mubtada dan khobar. Maka jika dimasuki kana di depannya, nah Khalidunnya itu kita lihat ke contoh yang selanjutnya, ya, yang di pinggirnya itu tuh kana Khalidun maridun. Nah, jika ada kana di depannya, maka Khalidun itu bukan menjadi mubtada, tapi namanya menjadi isim kana. Itu, ya. Dan maridunnya tetap menjadi khobar kana. Jadi layaknya kalau mubtada itu laki-lakinya, maridun itu khobar itu perempuannya. Nah, kana itu datang, ya, merebut posisinya mubtada, maka namanya menjadi isim kana. Kalau kana Khalidun maridun, maka Khalidunnya itu menjadi isim kana. Nah, maridunnya itu tetap khobar, yang perempuannya itu tetap, ya, maridun khobar, akan tetapi berubah. Yang tadinya rofa Khalidun maridun, karena itu beramalnya merofakan mubtada dan menasobkan khobar, maka di sini maridun menjadi nasobnya dengan fathah, itu, ya. Jadi karena Khalidunnya tetap rofa karena mubtadanya itu rofa, ya. Isim kana itu harus rofa. Maridunnya itu menjadi berubah menjadi dinasobkannya dengan fathah karena isim mufrad. Karena Khalidun maridun, maka Khalidun menjadi isim kana dan maridun menjadi khobar kana. Begitu, ya. Selanjutnya kita beranjak kepada slide selanjutnya. Nah, di sini kana itu memiliki banyak saudara-saudaranya, yaitu ada kana, amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, mazala, manfaka, mafatia, mabariha, madama, ya. Jadi ada banyak
saudara-saudaranya ini semuanya sama beramalnya, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, adapun kana di sini artinya adalah atau keadaan. Contohnya kana atilmidu mujtahidan. Keadaan atilmidu seorang murid, mujtahidan itu bersungguh-sungguh atau orang yang sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, amsa ini artinya waktu sore hari. Amsa atilmidu mujtahidan. Ya, amsanya artinya pada sore hari. Nah, amsa atilmidu mujtahidan, di depannya ada amsa. Amsa ini termasuk kepada akhwat kana atau saudaranya kana, yang mana asalnya atilmidu mujtahidun. Nah, ketika ada amsa di depannya, amsa atilmidu, nah khobarnya dinasobkan menjadi mujtahidan. Jadi amsa atilmidu mujtahidan, atilmidunya sebagai isim amsa, ya. Jadi kalau di depannya amsa namanya atilmidu itu jadi isim amsa. Mujtahidannya menjadi khobar amsa. Itu ya. Begitu juga contoh yang selanjutnya asbaha atilmidu mujtahidan. Atilmidu sebagai isim asbaha, mujtahidan sebagai khobar asbaha. Kemudian adha atilmidu mujtahidan. Atilmidu sebagai isim adha, mujtahidan sebagai khobar adha. Begitu juga dengan dholla. Dholla atilmidu mujtahidan. Ya, jadi dholla itu artinya waktu siang hari atau menjadi. Dholla atilmidu mujtahidan, atilmidu sebagai isim dholla, mujtahidan sebagai khobar dholla. Atilmidu dirofakkan, mujtahidannya dinasobkan. Bata atilmidu mujtahidan. Ya, waktu malam hari bata itu. Atilmidu menjadi isim bata, mujtahidan menjadi khobar bata. Yang selanjutnya yaitu soro. Soro artinya menjadikan, perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Soro atilmidu mujtahidan, menjadi. Jadi seorang murid itu menjadi bersungguh-sungguh, ya. Jadi soro atilmidu mujtahidan, atilmidu sebagai isim soro, mujtahidan sebagai khobar soro. Kemudian ada mazala, manfaka, mafatia, mabariha, artinya meniadakan, ya, tidak terputus-putus. Maknya itu mak nafi. Mazala, manfaka, mafatia, mabariha, ya, jadi tetap dan terus menerus artinya. Madama, maknya masdariyah dzarfiyah. Di sini contohnya ana uhibbu zaidan, madama zaidun muhsinan. Nah, di sini setelah madama itu ada zaidun. Zaidun itu menjadi isim madama, muhsinan menjadi khobar madama. Ana uhibbu zaidan madama zaidun muhsinan. Saya mencintai Zaid selama ia berbuat kebaikan. Selanjutnya di sini contohnya dari yang mufrad, mutsanna dan jama'. Bagaimana perbedaannya? Nah, contohnya begini. Jika ada misalnya masih atilmidu mujtahidun asalnya, ya, mubtada dan khobarnya asalnya atilmidu mujtahidun. Di depannya kita simpan kana atilmidu mujtahidan. Atilmidu sebagai isim kana, mujtahidan sebagai khobar kana, ya. Jadi isim kananya itu rofa, khobar kananya itu mujtahidannya itu nasob, itu ya. Jadi di sini contoh dari isim mufrad. Atilmidu isim mufrad, mujtahidannya juga isim mufrad. Nah, contoh yang selanjutnya yang di bawah kita tasniahkan, kita menjadi musannakan. Hanya di sini saya beri contohnya dengan asbaha, sama saja, ya. Jadi kita musannakan dulu. Atilmidu itu musannanya seperti apa? Musannanya dengan alif menjadi atilmidani. Asbaha atilmidani, jadi dengan alif, ya. Isim tasniah itu rofa'nya itu dengan alif, sebagaimana sudah kita pelajari di awal, ya, di alamatul i'rab.
i'rabnya i'rab rafa. Nanti coba lihat lagi di sana ya. Asbaha at-tilmidhani mujtahidaini. Nah, mujtahidaini ini nasab ya. Jadi mujtahidaininya ini jadi bentuknya jadi dua gitu ya. Asbaha pada pagi hari at-tilmidhani dua orang murid mujtahidaini itu bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi yang mujtahidaini ini dinasobkan dengan ya. Ya, jadi isim tasnya ketika dinasobkan dengan ya, nanti coba lihat dinasob ya dengan ya. Nunnya itu sebagai tambahan ya. Kemudian at-tilmidhani ini menjadi isim asbaha, kemudian mujtahidaini ini menjadi khobar asbaha. Nah, yang selanjutnya adalah jama. Jamanya dari tilmidhun itu adalah at-talamidhu. Maka di sini dzola at-talamidhu. Nah, kalau asalnya begini ya, at-talamidhu mujtahiduna. Kalau rofa dua-duanya. Tapi karena di sini ada dzola, maka dzola at-talamidhunya sebagai isim dzola, i'rabnya i'rab rofa. Mujtahidina ini menjadi khobar dari dzola. Khobarnya itu harus nasob. Jika jama, nasobnya dengan ya. Ini dari jama mudzakkar salim gitu ya. Jadi dzola at-talamidhu mujtahidina, at-talamidhu itu menjadi isim dzola, kemudian mujtahidina ini menjadi khobar dzola, harus nasob ya. Jadi isimnya itu rofa, maaf ya, isimnya itu rofa, kalau khobarnya itu dinasobkan gitu ya. Jadi amalnya itu karena wa akhwatuha, karena dan saudara-saudaranya itu merofakkan mubtada dan menasobkan khobarnya. Jadi nanti awalnya itu dari mubtada dan khobar dulu ya. Ketika mubtada khobar di depannya tambahkan kana wa akhwatuha di depannya, maka lihat yang mubtadanya ganti nama jadi isim apa di depannya. Kalau kana isim kana, kalau soro isim soro. Nah, selanjutnya khobarnya itu menjadi sama, khobarnya khobar kana. Nah, perbedaannya kalau isimnya itu i'rabnya rofa, kalau khobarnya i'rabnya nasob. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nanti kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.